Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus sholah, yaitu sifat sholat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang keutamaan mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Imam Asyirazi mengatakan, apabila seseorang selesai membaca Al-Fatihah, disunatkan baginya mengucapkan amin. Perkara mengucapkan amin ini disebut juga dengan takmin. Jika ada imam mengucapkan amin dalam sholat yang terdengar bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum mengucapkan amin bersamanya. Imam An-Nawawi mengatakan, ada beberapa hadis yang datang mengenai takmin. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 780, Muslim nomor 410. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kamu sekalian amin. Sesungguhnya sesiapa yang bersepakat takminnya dengan takmin malaikat, maka akan diampuni baginya apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Dalam hadis ini disebutkan keutamaan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah dalam salat berjamaah. Di dalam hadis ini disebutkan, sesiapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni baginya segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah keutamaan takmin, tetapi ramai orang tidak tahu, dan ramai pula orang yang tidak mengucapkan amin ketika sholat berjamaah setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semestinya seorang makmum mengucapkan amin dengan harapan dosa-dosa akan diampunkan apabila takminnya bersamaan dengan takmin malaikat. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, sungguh Nabi SAW bersabda, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin wa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Al-Bukhari nomor 781, Muslim nomor 410. Maksudnya,
apabila seseorang kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit mengucapkan amin, lalu bersepakat salah satu dari kedua-duanya terhadap yang lainnya, bermakna bersamaan ucapan amin seseorang dengan ucapan amin malaikat di langit, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Dalam satu riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawlu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis Al-Bukhari nomor 782. Maksudnya, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kamu amin. Hanya panjang ya. Amin. Sesungguhnya sesiapa yang bersepakat ucapan takminnya dengan ucapan takmin malaikat, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Lafaz hadis di atas adalah dari Al-Bukhari, sedangkan lafaz hadis Muslim adalah idza qala al-qari ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala man khalfahu amin fawafaqa qawluhu qawla ahli sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Muslim nomor 410. Maksudnya, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka orang yang di belakangnya makmum mengucapkan amin, dan ucapan takmin makmum yang bersepakat atau bersamaan dengan ucapan takmin ahli langit atau malaikat di langit, maka akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Dalam riwayat lain Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Idza amanal qari fa aminu fa innal malaikata tu'minu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis Al-Bukhari nomor 6402. Maksudnya, apabila seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kamu sekalian amin, dan sesungguhnya malaikat mengucapkan amin. Sesiapa yang bersepakat takminnya dengan takmin malaikat, maka diampunkan baginya apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan, telah nyata bahwa malaikat pun ikut solat ketika solat berjamaah. Apabila imam mengucapkan amin, kemudian ucapkanlah oleh makmum amin, supaya bersamaan ucapan imam, makmum dan malaikat sekali mengucapkan amin bersama-sama. Apabila takminnya seseorang bersamaan dengan takminnya malaikat, maka dia akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah keutamaan atau kelebihan dari mengucapkan amin, tetapi ramai orang yang tidak mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautah." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 248. Maksudnya, kata Wa'il bin Hujur, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu baginda mengucapkan amin, dan Nabi SAW memanjangkan suaranya dengan bacaan takmin, bermakna A-nya panjang, amin. At-Tirmidzi mengatakan hadis di atas adalah hadis hasan. Ini menunjukkan bahwa imam juga mengucapkan amin, sebagaimana baginda telah memberi contoh atau tunjuk ajar dalam hadis ini. Setelah baginda mengucapkan waladdallin, baginda mengucapkan amin. Tapi ramai pula juga imam kadang-kadang tak mengucapkan amin. Kalau imam tak mengucapkan amin, makmum jangan mengikut imam, hendaklah makmum mengucapkan amin.
karena ini adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW. Semestinya imam juga mengikut bagaimana baginda Rasulullah SAW melakukan sholat. Rasulullah mengucapkan amin. Dalam riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautah. Hadis Abu Daud nomor 932. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila telah membaca waladdallin dalam sholat, baginda mengucapkan amin, dan baginda meninggikan suaranya dengan bacaan takmin. Jadi tidak rendah, Rasulullah meninggikan suaranya dengan bacaan amin. Jadi bacaan amin Rasulullah terdengar oleh makmum di belakang baginda. Dia mengucapkan amin. Imam An-Nawawi mengatakan hadis riwayat Abu Daud isnadnya adalah hasan. At-Tirmidzi mengatakan dengan hadis ini berpendapat lebih dari seorang dari ahli ilmu kalangan sahabat Rasulullah SAW, at-tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Jadi para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil dan mengikuti perbuatan Rasulullah SAW dalam sholat setelah mengucapkan waladdallin. Mereka para sahabat, at-tabi'in dan ulama setelah mereka mengucapkan amin. Mereka meriwayatkan sesungguhnya seorang laki-laki telah meninggikan suaranya dengan ucapan takmin dan tidak menyembunyikan bacaan takmin. Dengan ini Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat. Dalam hadis At-Tirmidzi, Syu'bah telah meriwayatkan dari Salmah bin Kuhail dari Hujur Abi Al-Anbas dari Al-Qamah bin Wa'il dari bapaknya, anna Nabi sallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa khafada biha sautah. Hadis At-Tirmidzi nomor 248. Maksudnya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu baginda mengucapkan amin dan beliau merendahkan suaranya dengan bacaan takmin. Imam An-Nawawi mengatakan kebanyakan ulama telah meriwayatkan hadis dari Salmah dengan isnadnya. Mereka mengatakan yarfa'u biha sautah. Maksudnya Nabi SAW meninggikan suaranya dengan bacaan takmin. Jadi bukan seperti hadis Syu'bah yang disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi 248 yang barusan disebutkan. Dalam hadis ini dikatakan baginda merendahkan suaranya dengan bacaan takmin. Padahal kebanyakan ulama meriwayatkan Rasulullah yarfa'u biha sautah. Rasulullah meninggikan suaranya dengan bacaan takmin. Imam Al-Bukhari mengatakan dalam tarikhnya, Syu'bah telah salah bahwasanya Rasulullah telah memperdengarkan bacaan takmin sebagaimana hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Baik riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa baginda meninggikan suaranya dengan ucapan takmin, bukan merendahkan suaranya. At-Tirmidzi mengatakan, aku mendengar Muhammad Al-Bukhari mengatakan hadis Sufyan 248 lebih sahih dari hadis Syu'bah 248b. Syu'bah telah salah dalam beberapa tempat dari hadis ini. Beliau mengatakan dari Hujur bin Abi Al-Anbas bahwasanya beliau adalah Hujur bin Anbas, bukan bin Abi Al-Anbas, dan mempunyai nama kunyah Abu Al-Sakan. Syu'bah menambah dalam perawinya Al-Qamah bin Wa'il dan tidak ada dalam perawinya dari Al-Qamah bahwasanya hadis tersebut dari Hujur bin Anbas dari Wa'il bin Hujur, dan beliau mengatakan wa khafadha biha sautah, dan Rasulullah merendahkan suaranya dengan bacaan takmin. Bahwasanya hadisnya yang betul adalah wa madda biha sautah, dan Rasulullah SAW memanjangkan suaranya dengan bacaan takmin. Jadi aminnya panjang, amin, a-nya panjang, min-nya panjang. At-Tirmidzi mengatakan, aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadis ini. Beliau mengatakan hadis Sufyan mengenai perkara ini lebih sahih
lebih sahih dari hadis Syu'bah. Jadi sekali lagi hadis Sufyan mengenai perkara lebih sahih dari hadis Syu'bah. Hadis Sufyan tadi adalah mengatakan bahwa Rasulullah meninggikan suaranya, sedangkan hadis Syu'bah merendahkan suaranya. Yang betul adalah hadis Sufyan meninggikan suaranya. Baginda meninggikan suaranya ketika mengucapkan amin dan memanjangkan a dan min. Imam An-Nawawi mengatakan, At-Tirmidzi mengatakan, dan seperti demikian Abu Zur'ah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallam idza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu faqala amin. Hadis surah Al-Hakim jilid 1 nomor 223, Ad-Darqutni 1335 nomor 7. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila selesai membaca Ummul Quran, selesai membaca Al-Fatihah, baginda meninggikan suaranya mengucapkan amin. Ad-Darqutni mengatakan isnad hadis ini adalah hasan. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a ma yalihi minas safil awal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 934. Maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian baginda mengucapkan amin, sehingga orang yang di belakang baginda dari saf pertama mendengar suara baginda mengucapkan amin. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Hakam bin Abi Khalid telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha. Beliau mengatakan, adalah aku mendengar imam-imam Ibnu Az-Zubair dan orang setelahnya mengucapkan amin, dan orang di belakangnya mengucapkan amin, sehingga masjid sungguh betul-betul gempar dengan bacaan ta'min. Ini adalah salah satu syiar Islam. Ketika sholat kita mengucapkan amin, sehingga terdengar betul-betul gempar masjid itu dengan ucapan ta'min dari makmum dan imam. Al-Bukhari telah menyebut dalam sahihnya, athar ini diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair sebagai ta'liq. Sungguhnya ta'liq Al-Bukhari apabila ada dengan sigat yang tetap seperti athar di atas adalah sahih menurut Al-Bukhari dan selainnya. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah semestinya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW. Apabila imam setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam dan makmum bersama-sama mengucapkan amin. Semoga ucapan takmin imam dan makmum bersama dengan takmin malaikat di langit, sehingga apabila bersamaan atau bersepakat takminnya seseorang yang sholat berjamaah dengan takminnya malaikat, maka akan diampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah keutamaan mengucapkan takmin di dalam sholat. Ramai orang tidak tahu, maka hendaklah mulai dari sekarang apabila telah mendengarkan tausiah ini, maka hendaklah kita mengucapkan takmin amin. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.